Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nur Alam. Saya dari kelompok 2, kelas 4E, pada mata kuliah RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya bersama teman saya. Pada tugas akhir ini, kami membuat sebuah website untuk map resto dan pemesanan kuliner ya. Sini saya di bagian front end ini kami memanfaatkan HTML, CSS dan JavaScript untuk dan memanfaatkan framework yaitu Bootstrap 5 dan di bagian backend kami memanfaatkan PHP ya dengan framework Laravel 10 dan MySQL untuk penyimpanan database ya. Nah, ini gambaran programnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk gambaran programnya. Nah, di sini ini sudah di running ya, sudah di running di terminal dengan PHP Artisan Serve, sehingga ini portnya bisa diakses ya, karena sudah di running, dan MySQL itu sudah berjalan ya. Nah, di sini kami di sistem ini ada dua bagian user. Jadi usernya multi user ya. Ada bagian untuk user pengguna biasa dan untuk admin ya. Dan di kedua ini mereka memiliki halaman masing-masing ya. Jadi untuk pengguna mereka hanya bisa mengakses untuk ke halaman pengguna, tidak bisa mengakses ke halaman admin. Dan begitupun sama, halaman admin hanya bisa mengakses ke halaman admin, tidak bisa mengakses ke halaman pengguna ya. Nah, untuk admin sendiri dia tidak bisa register ya. Jadi di sini sudah dibuatkan akunnya untuk bisa login ke halaman admin, yaitu dengan memanfaatkan seeder ya, seeder di Laravel 10. Nah, di sini misalkan kami akan masuk dulu ke halaman admin ya. Halaman admin. Ini passwordnya sudah ada. Kita login ke halaman admin terlebih dahulu. Kita tidak bisa masuk sembarangan ya. Misalkan masuk sembarangan langsung dengan port ini nih, langsung di copy. Itu tidak bisa. Kita coba ya. Misalkan kita copy nih. Di sini kita copy baru ya. Nanti kita copy baru setelah kita logout ya. Setelah kita logout nanti ini akan kita coba ya. Karena sekarang ini dia sudah masuk, pasti di sini juga akan masuk ya. Nah, di sini yang pertama adalah di halaman admin ini bisa memanajemen data barang ya. Sini ada dua nih data barangnya. Misalkan saya ingin hapus untuk data barang cakwe ini ya. Saya hapus. Nah, dia terhapus ya. Dia terhapus. Di sini juga saya ingin tambahkan dulu ya. Kita tambahkan dulu data. Tadi kan ada cakwe ya. Kita tambahkan lagi cakwe dengan harga misalkan 5.000. Ini value added-nya dia diskon ya. Tiap produk tuh ada diskon. Ini makanan. Ini stoknya misalkan 15 ya. Ini foto ya, untuk menampilkan fotonya. Ini fitur, di sini cakwe ya. Kita masukkan cakwe. Nah, di sini deskripsi cakwe jumbo. Kita submit ya. Kita submit. Nah, tertambah ya. Kita submit satu lagi untuk barangnya. Ini nasi tumpeng ya. Nah, kita tulis nasi dulu aja ya. Nasi. Terus harganya misalkan 50.000 ya, misalkan gitu ya. Ini diskon 10%. Kategorinya makanan. Sini stoknya misalkan 10. Pilih ya. Nasi tumpeng. Ini nasi kuning ya. Deskripsinya ya. Tambah ya.
Nah, di sini sudah tertambah, kita akan edit. Misalkan karena ini nasi doang ya, kita akan edit. Tadi fitur delete sudah bisa ya. Sekarang fitur edit kita tambah. Di sini nasi tumpeng ya. Ini kan kosong nih, ini harus diisi lagi. Harus diisi. Karena dia tidak membalikan ya, jadi isi lagi nih. Udah terus berubah ya nasi tumpeng. Itu untuk edit ya. Jadi untuk halaman manajemen barang ini seperti itu ya. Nanti barang ini tuh akan langsung terupdate ya. Misalkan dihapus langsung akan terupdate nanti di halaman user ya, pengguna ya. Nah, di sini ada manajemen user ya. Sekarang saya akan menghapus Diki ya nih. Diki saya akan hapus. Nah, saya akan buat baru add user. Di sini add user hanya bisa untuk user pengguna saja ya, tidak bisa membuat admin. Admin hanya bisa tidak bisa ditambahkan lagi maksudnya admin. Misalkan sini saya Amel. Ini passwordnya. Untuk password juga itu ketentuannya harus lebih dari 7 ya. Nah, itu untuk fitur tambah di halaman admin sudah bisa, untuk fitur delete sudah bisa tadi, delete Diki. Sekarang kita akan mengedit Amel ya. Amel ini akan diedit nih. Namanya misalkan salah nih namanya. Harusnya dia Amelia gitu ya. Ini untuk password gak usah diisi nggak apa-apa, karena tadi dia sudah diisi ya. Jadi ada nullable di situ. Jadi boleh dia diisi. Nah, di sini sudah berubah Amelia ya. Nah, untuk admin sendiri itu tidak bisa ditambahkan di halaman ini ya. Ini hanya untuk user pengguna karena di sini kita memanfaatkan di kodenya ya, bahwa ketika pengguna itu register, dia otomatis langsung role-nya itu sebagai user biasa ya. Kalau untuk admin ini dibuatkan dengan user seeder ya. Jadi role-nya dipilihkan dengan user seeder. Dia ada 2 role di sini ya. Jadi ini admin ini 3 ini tetap ya, tidak bisa ditambah. Bisa sih ditambah di user seeder nanti di programnya. Cuman ini atau mungkin database-nya bisa ditambah. Cuman ini di sini tidak bisa ya. Karena role-nya tidak ada pemilihan role di sini. Nah, itu untuk halaman admin ya. Jadi tadi dashboard, barang, user itu sudah bisa ya. Semuanya sudah kita modelkan untuk menambah barang, delete barang, edit barang, sama dengan user juga. Tambah user, edit user, delete user. Nah, user ini nanti dia bisa login nih untuk akun-akun ini ya. Dan akan terupdate di database. Nah, kita akan logout ya. Kita akan logout. Ini kita sudah logout ya. Kita akan coba yang tadi. Ini kan sudah logout. Kita akan coba apakah dia bisa masuk. Tidak bisa ya, karena dia ada middleware di sini. Dia ada middleware. Jadi dia akan terlempar kembali keluar ketika dia pas diautentikasi dia belum login gitu. Seperti itu ya. Jadi dia lempar kembali ke halaman login. Jadi tidak bisa ya. Nah, di sini kita itu kan tadi sudah bagian admin ya. Sekarang kita akan bagian user. Kita register dulu ya, mulai dari register. Tapi sebelum itu, misalkan kita belum punya akun, kita masuk nih misalkan. Kita dengan asal ya ini ya. Asal kita login. Nah, nanti akan ada alert di sini username, email atau password salah. Dan jika Anda belum memiliki akun, silahkan register. Jadi kita disuruh untuk register ya. Untuk register kita menekan ini, klik di situ. Nah, kita register saja. Misalkan kita akan register namanya Budi. Sini password ya. Passwordnya harus lebih dari 7 ya. Nah, kita register, kita coba register. Nah, berhasil sukses di register ya. Berhasil sukses. Nah, untuk password ini sendiri ketika kita membuat password tadi register, maka di halaman
database, nanti kita buka ya halaman database, itu si password ini dia tidak akan terlihat ya. Jadi di namanya fitur enkripsi ya. Jadi langsung di enkripsi menggunakan fitur di PHP ini. Jadi enkripsi, setelah di enkripsi dia, jadi kita lihat ya, dia di enkripsi. Nah, nanti akan menjadi kode, si password ini akan menjadi kode-kode yang tidak dapat diartikan ya. Nanti kita akan lihat masih loading. Kita buka di sini saja ya. Ini kita close dulu. Kita buka di sini. Proses sedang proses ya. Nanti kita sambil sedang proses kita login dulu ya. Tadi dengan akun yang tadi. Budi. Sini passwordnya. Kita sudah register dan tadi sudah ada keterangan berhasil ya. Register kita berhasil. Dari halaman register kita langsung di direct ke halaman login ya. Sini kita login, masuk ya. Di sini masih proses ya. Karena saya sambil video jadi laptop saya agak berat ya. Nah, ini halaman awalnya ya. Halaman awal. Ini ada fitur di sini maps ya untuk pemetaan lokasi. Nah, di sini rutenya ada nih. Nah, di sini untuk shop ya. Untuk shop. Nah, ini barang-barang yang tadi telah kita inputkan ya. Telah kita inputkan, dan ini nanti ketika di halaman admin dihapus, maka di sini akan hilang ya. Akan terupdate langsung. Nah, kita memesan cakwe nih. Di sini langsung nih ada nih. Langsung ke atas ya dengan harganya. Dan kita mesennya satu lagi. 2. Nah, atau kita bisa menambahkan di sini. Nah, misalkan hapus tinggal remove. Satu lagi gitu ya. Untuk check out, kita check out, nanti dia akan ke-direct ke halaman identitas. Kita isi di sini. Nanti ketika klik bayar, coba ya. Kita coba. Nah, ini langsung di-stroke di sini ya untuk pembayaran ya. Nah, di sini kekurangannya kami belum bisa pembayaran menggunakan fitur transfer atau bank gitu ya. Jadi kami ini sistemnya COD ceritanya ya. Nah, di sini ketika sudah, kita bisa langsung logout atau mungkin kita bisa kembali ke halaman yang tadi. Nah, seperti itu ya. Itu untuk halaman usernya ya. Jadi singkat tentang penggunaan atau tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, tadi untuk ini database sudah terbuka ya. Nah, untuk tadi kan database saya namanya RPL nih ya. Tadi kita sudah register tabel user ya. Agak lama ya. Nah, di sini dia akan menggunakan hash ya. Dia menggunakan hash. Si Budi tadi passwordnya dia tidak akan terlihat di database karena di enkripsi ya. Jadi ini aman ya. Seperti itu. Tidak akan diketahui ya. Nah, itu seperti itu mungkin presentasi dari kami kelompok 2. Saya logout dulu ya. Ini sudah logout berhasil ya. Ini itu saja presentasi dari kelompok kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Di dalam pembuatan sistem ini masih banyak sekali kekurangan. Mungkin kedepannya kami akan perbaiki lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.